Halo semuanya, selamat datang di Lab ID, tempat kita bahas topik-topik tentang branding, marketing, sama komunikasi. Kali ini kita balik buat bahas yang segmennya brand design review. Jadi kita akan bahas brand dan juga implementasi visualnya. Di sini ada siapa? Gue Faisal, gue kreatif di Lab ID. Oke, dan gue Nia sebagai strategis, jadi ada dua sudut pandang yang berbeda. Topik kita kali ini setelah kemarin dengan menerapkan protokol yang aman, kita ke supermarket dan ngelihat rak air minum kemasan. Ini ada banyak banget brandnya dan cara branding yang beda-beda. Ya, silakan Sal. Ya, jadi kebetulan kita kemarin tuh ngeliat shelving di air minum kemasan, terus kita ngeliat ada beberapa sebenarnya treatment packaging yang mencuri pandangan kita gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi produk, air minum kemasan itu sendiri kan tidak menjanjikan sesuatu yang berbeda gitu. Kayak misalkan dia cuma Bisa pereda. tahu Iya, misalkan pereda rasa haus, utamanya itu pereda rasa manfaat haus. primer, ya. Iya. Tapi mungkin esensi lainnya mungkin ada mineral-mineral yang terkandung, misalkan seperti itu. Nah, itu manfaat sekunder. Karena Sekunder. manfaat primernya itu relatif sama, jadi yang banyak dimainin adalah manfaat sekunder. Betul. Jadi ada apa? Ada yang mineral, terus ada apa lagi ya biasanya? Angle-nya. Kalau Kemurnian kemurnian, air gunung gitu ya. betul. Terus kemudian ada itu kan ditambahkan dengan mineral-mineral. Terus kemudian ada ditambahkan dengan sedikit rasa. Apakah dengan sedikit flavor atau kayak sparkling water, mungkin itu kan sebenarnya angle-angle lain juga. Atau yang tanpa mineral sama sekali, jadi kayak distilasi ya sebenarnya. Tuh. Dan tingkat pH. Betul. Ada juga manfaat sekunder itu pakai tingkat pH mereka Nah, maininnya. secara kebutuhan memang kita ngelihatnya kita membeli produk ini berdasarkan apa sih fungsi yang dipingin kita pakai sebenarnya. Ketika kita kehausan ya fungsi utamanya adalah meredakan rasa haus gitu. Kecuali kita punya kebutuhan medis atau klinis tertentu yang membuat kita harus konsumsi jenis air yang berbeda pula. Tapi secara umum biasanya ya untuk menghilangkan rasa dahaga ya, rasa haus. Iya, betul. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan khusus itu misalkan kayak butuh pH tersendiri dari airnya dan segala macam. Nah, baik lagi ke dari segi desain dan brandingnya, kita ngelihat bahwa jenis desain ini sendiri bisa menentukan level premium atau level harga dari sebuah kemasan air minum kemasan gitu. Oke, jadi ternyata yang bikin harganya mungkin bisa sedikit lebih mahal, nggak cuman hanya dari kandungan ya, Betul. tapi bisa di tweak atau kita eksperimen itu justru dari tampilan. Betul. Karena kalau kita lihat mungkin ini lebih ke arah marketing gimmick ya. Jadi gimana caranya kita bisa ngebujuk konsumen untuk mencoba produk-produk yang kita tawarin gitu. Gimana caranya? Ya otomatis secara tampilan itu harus lebih menarik. Contohnya Pertama kita punya namanya Eternal Plus. Eternal Plus ya, Eternal Betul. Plus itu yang capnya warna biru ya, warna biru. Agak sedikit turquoise ya. Oh iya benar-benar agak sedikit turquoise ya. Nah, si bentuk packagingnya itu sendiri lumayan bermain karena Yang edisi sekarang. betul, yang kemarin kita lihat itu memang dia bermain dengan karakter-karakter unik kayak kartuni gitu yang Ya memang untuk Gen Z kali. ya mungkin untuk Gen Z juga lebih menarik sih look and feel-nya. Dan kemudian kita melakukan riset juga bahwa sebenarnya produk-produk ini juga Eternal Plus juga melakukan berbagai series. Betul. Yang Gitu. kita lihat kemarin itu seri yang agak monster kartun dan yang upcomingnya dan mungkin yang per sekarang udah keluar itu adalah si monsternya itu pakai masker, jadi dalam rangka pandemi juga kali ya. Mungkin. Tapi yang sebelum-sebelumnya gimana tuh Sal? Yang sebelum-sebelumnya juga mereka melakukan berbagai macam seri sebenarnya yang mengingatkan gue sama satu brand minuman juga, itu kayak mungkin kalian juga tahu namanya Evian. Itu aja Evian juga melakukan sedikit tweak pada packagingnya menggunakan ilustrasi gitu. Dan nggak cuman ilustrasi dan desain, tapi mereka kolaborasi sama para artis atau ilustrator dan desainer yang punya gaya uniknya tersendiri untuk menggunakan si botol itu sebagai kanvas mereka. Jadi akhirnya sesuatu yang orang tuh pengen koleksi karena selain premium, terus dia artsy dan ya botolnya itu karena kalau nggak salah beling ya mereka itu, jadi bisa digunakan untuk hal-hal lain di rumah, nggak langsung dibuang. Ya. Brand lain? Brand yang kedua ini mungkin ini yang paling tua ya di Indonesia yang paling kita tahu itu adalah Aqua.
Aqua itu setahu gue juga udah melakukan hal ini beberapa kali mungkin ya. Dulu mungkin kalau yang ingat kerjasama dengan beberapa fashion designer kayak Ivan Gunawan, apa Sebastian Gunawan yang bentuknya sparkling water yang bentuknya kotak di botol. Itu Aqua Reflection. Betul, itu namanya Aqua Reflection Series. Gitu, itu yang versi eksklusif. Tapi untuk yang kategori yang sama dengan Eternal Plus itu, kita juga ngelihat Aqua melakukan kolaborasi dengan film Frozen dan film Mickey Mouse gitu. Jadi karakter-karakter dari film itu ditampilkan ke dalam packagingnya. Itu lebih ke arah kolaborasi brand, mirip sama kayak brand anak-anak. Mereka membeli license dari karakter mungkin Disney atau mungkin dari Universal gitu ya. Itu karakternya bisa dipakai dalam jangka waktu tertentu di produknya. Jadi kalau Aqua approach-nya mungkin lebih ke arah menggunakan kolaborasi dengan karakter yang sudah banyak dikenal gitu ya, bukan oleh desainer kemudian mereka ngegambar ulang ya. Ya. Dan yang menarik dari Aqua itu sendiri sebenarnya ketika mereka melakukan series tematik produk yang baru, mereka bisa juga merubah bentuk packagingnya, bentuk kemasan air minumnya gitu. Jadi menyesuaikan dengan karakter yang pengen mereka tampilkan, kayak misalkan Mickey Mouse atau misalkan Minnie Mouse, ini karakter Disney ya. Bahkan si bentuk botolnya berubah ya. Betul, menyesuaikan dengan karakternya gitu. Berbeda juga misalkan ketika mereka melakukan series dengan Frozen atau misalkan dengan Star Wars gitu. Jadi mereka memiliki jenis-jenis karakter packagingnya juga yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Terus ada juga brand terakhir mungkin yang kita lihat ini lumayan menarik banget, sumpah menarik sampai akhirnya gue wow, ada juga ya brand yang berani seperti ini gitu. Ini brand namanya, kata kuncinya di berani ya. Ini berani dan nekat sih sebenarnya. Nama brandnya adalah Montoya. Mungkin kalian ada yang pernah dengar, ada yang belum. Jadi kalau misalnya bisa dilihat packagingnya seperti ini. Ini adalah packaging yang seamless menurut gue. Seamless, minimalis, ya semuanya deh, semua yang minim ada di mereka gitu ya. Cuman kayaknya tidak mengurangi kualitas dari produk yang ada di dalam kemasannya. Ya, pertama kenapa gue bilang berani? Secara brand, visibilitas tulisannya itu sendiri bahkan nggak terlihat kalau kita melihatnya dari agak jarak lumayan jauh ya. Baru ketika kita pegang, kita lihat, bahkan ini nggak dipakai stiker, ini di emboss ke dalam packagingnya gitu. Jadi ini bisa diraba gitu. Sebenarnya kenapa mereka mengeluarkan desain yang seperti itu, karena dari segi branding, baik positioning maupun strateginya, yang mereka angkat itu juga lebih ke arah eco-friendly. Apakah itu dari penggunaan stiker yang diminimize, dan si kemasannya ini sendiri juga merupakan kemasan yang mungkin lebih bertanggung jawab atau sustainable ya secara lingkungan, tapi mereka berusaha menghidupkan arti dari menjaga kelestarian alam walaupun produknya adalah air minum kemasan. Nah, jadi itu dihidupin banget sehingga wujud di kemasannya itu benar-benar minimalis. Bahkan kadang kita awalnya susah ya mau baca brandnya, benar-benar susah kayak diraba. Dan informasinya pun sangat minim. Jadi ini tidak ada penjelasan tentang diproduksi. Mungkin ada sedikit ya, diproduksi oleh siapa, tapi penjelasan yang lain pun bahkan tidak ada misalkan. Seperti itu. Dan yang menarik ketika ini ditempatkan ke dalam rak shelving display gitu, ini lumayan catching attention juga karena di antara produk-produk yang mungkin yang lain rame menggunakan warna-warna brand, terus kemudian ada yang pakai ilustrasi atau elemen grafis lain, tiba-tiba kita dihadapkan pada satu barisan yang bersih banget. Bersih, air semua warna botolnya gitu. Jernih, bersih. Dari rame tiba-tiba tenang banget gitu. Jadi akhirnya walaupun dia secara tampilan minimalis dan ada kekhawatiran kok visibility-nya kayaknya bakalan susah gitu ya, tapi ternyata karena dinamika yang lainnya begitu rame dan dia menjadi antitesis, malah itu yang bikin Montoya itu jadi sangat-sangat unik gitu. Jadi tidak mengurangi visibility di shelving. Ya, dan mungkin ini esensi dari si produk itu sendiri, bahwa ini adalah air minum gitu. Air minum yang air yang jernih, yang memang lo bisa lihat produknya itu sendiri tanpa ketutupan oleh elemen-elemen stiker atau elemen branding yang lainnya gitu. Dan menurut gue ini
menampilkan esensi dari si produknya dengan kuat gitu. Iya. Kalau kalian udah ada yang pernah cobain salah satu atau salah dua dari brand ini selain yang Aqua ya, karena kalau Aqua udah legendaris banget, misalkan yang Eternal Plus atau Montoya, kalian bisa coba komen sih, kasih tahu ke kita kira-kira menurut kalian ada nggak sih secara rasa mungkin yang berbeda, atau memang kalian belinya karena tertarik oleh kemasan, jadi the power Betul. of packaging. Dan apakah juga ketika versi tematik kerjasama dengan satu franchise film atau apa yang menurut kalian, wah ini collectible items banget, cocok untuk dikoleksi di rumah, bisa di-share kali ya, versi apa yang menurut kalian paling menarik gitu. Oke, jadi sekian dulu sesi kita brand design review tentang kali ini air minum kemasan, air mineral, dari yang manfaat primernya itu kemudian di level up oleh para tim marketing agar memiliki penawaran yang lebih tapi dari segi tampilan, yaitu dari segi kemasan. Nah, kalau kalian tertarik sama topik-topik seputar branding, marketing, dan komunikasi, bisa follow atau subscribe di YouTube-nya Lab ID atau di podcast-nya juga. So, terima kasih. Stay tuned.